Teman-teman, jadi pada video kali ini saya akan mereview yaitu sebuah mixer, dan ini adalah produk dari Betavo ya, IPX4. Tampilannya seperti ini ya teman-teman. Ini adalah produk dari Betavo IPX4 ya. Nah, nanti akan saya tunjukkan dan juga dites ya dalamannya seperti apa. Meskipun sebenarnya sekarang IPX4 atau IPX6 itu ada yang terbaru, tapi cuma hanya warnanya aja ya, dan ini adalah produknya ya. Nah, ini sebelumnya saya ambil dulu aja ya. Seperti biasa, ini adalah manual book, ini kartu garansi ya, jadi, dan ini adalah kabel AC, terus ini mixernya ya. Nah, ambil aja ya teman-teman, kita lepas dulu. Nah, seperti ini ya teman-teman, ini adalah mixernya, tampilannya seperti ini. Nah, kalau dari kardusnya itu cakep ya kardusnya. Nah, ini adalah mixernya. Nah, saya akan tunjukkan dulu body dari mixer ini ya, terutama casingnya. Nah, casingnya itu ya menurut saya keren. Ini ya hampir dengan merek sebelah ya, itu hampir sama sih menurut saya, beda-beda tipis ya. Di sini menggunakan plat ya, plat besi, tentu plat besi, jadi memang agak sedikit berat, tapi sedikit ya, agak begitu berat-berat amat. Keren, ada logo Betavo di sampingnya ya. Jadi nah seperti ini. Kalau di bawahnya itu sebenarnya ada semacam kayak untuk sirkulasi udara ya, jadi sudah di lubang-lubang itu. Nah, terus kita tampilan depan, tampilan atasnya seperti ini ya. Nah, itu berada untuk bagian jacknya itu berada di atas semua. Terus kita lihat fitur-fiturnya. Nah, untuk efeknya ini masih menggunakan 99 DSP ya teman-teman. Jadi kelihatan ya, ini ada 99 DSP, dan untuk feedernya memang dia itu warna-warni ya, jadi memudahkan jika teman-teman mungkin untuk VX nya warnanya kuning, untuk grup 1 grup 2 dikasih warna biru, untuk feeder outputnya dia berada di L sama R warna merah ya. Kalau kita lihat equalizernya ini sendiri-sendiri ya, setiap satu channel dikasih sendiri, setiap satu channel dikasih sendiri ya. Ini bagian L, ini bagian R. Nah, kita bisa menentukan sendiri teman-teman. Jadi kalau misalkan ingin dipakai 2W ya, yang satunya lagi mid, yang satunya lagi low, itu bisa pakai equalizer ini. Nah, untuk main outputnya di sini ada pilihan ya, ada channel L dan channel R. Kita bisa cek AK atau bisa cek SLR. Nah, sedangkan ini juga sama, kita bisa juga pakai cek RCA ya. Nah, ini cakep. Dan kalau ini input ya, input ini bisa dipakai untuk misalkan pakai cek RCA atau cek 3,5 mili, itu yang dari HP ke sini langsung juga bisa. Tapi di sini saya bisa menggunakan modul Bluetooth. Nanti kalau misalkan menggunakan modul Bluetooth itu flash disk berada di channel 4 ya. Tapi kalau teman-teman tanpa Bluetooth, misalkan menggunakan pakai kabel ya, pengantar listriknya pakai kabel, itu volume utama itu berada di sini. Nah, kita bisa lihat ya. Nah, berada di sini. Ini volume utama, dan ini adalah output ya, folder outputnya. Kalau misalkan pakai flash disk maupun Bluetooth dia pakai sini. Ini adalah untuk potensio utamanya. Kita bisa pakai equalizer yang ada di channel 4 nantinya. Karena ini sudah pernah saya coba, jadi makanya saya sudah tahu. Tapi ada kekurangannya ya. Kekurangan dari mixer ini, jikalau saya menggunakan Bluetooth, saya akan kehilangan versi stereo. Stereonya jadi tidak keluar. Jadinya nanti mono. Bukan mono, tapi dia L sama R itu tergabung jadi satu ya. Jadi stereonya benar-benar gak terpisah gitu, benar-benar gak sendiri-sendiri itu loh. L sama R itu jadi satu gitu. Jadi bukan jadi mono itu L nya aja yang keluar, bukan, tapi L sama R itu tergabung jadi satu kalau melalui Bluetooth ya. Jika teman-teman ingin melalui point stereo ya bisa melalui ini, tapi teman-teman tidak bisa pakai Bluetooth ya. Jadi pilih salah satu saja. Nah, yang menarik juga dari Betavo ini, untuk phantom powernya itu dikasih satu jack, satu knob. Jadi satu knob begitu diaktifkan nanti
dia otomatis phantom power 1 2 3 4 itu akan aktif gitu. Jadi seperti itu. Kalau untuk bagian equalizernya yang ada di per channel itu ada gain, ini high dan mid, dan juga low. Low-nya mana tuh? Low ya. Low-nya berada di sini, jauh banget. Low-nya ada di sini, teman. Ini low-nya ya. Ya. Nanti kita akan coba, nanti saya jelaskan lagi ya step by stepnya seperti apa sih menggunakan mixer ini. Nah, ini biar teman-teman tahu yang namanya mixer ya. Mixer itu perlu yang namanya penguat suara dari power ya. Dari mixer ini outputnya kita hubungkan ke power baru ke speaker. Tapi kalau teman-teman nyari mixer yang sudah input dengan power, itu namanya power mixer, jadi langsung tambah speaker. Kalau kita tambah speaker, maka ini tidak bisa, teman-teman ya. Jadi teman-teman harus tanya dulu, mau beli mixer tapi langsung ke speaker, itu namanya power mixer atau mixer power gitu ya, seperti itu. Kalau yang ini adalah mixer aja ya. Di sini juga sudah ada tombol mute, group, PVL ya. Kekurangannya mungkin kalau menurut saya kekurangannya ya salah satunya bluetoothnya aja sih ya. Kalau mengenai bluetooth saya akan tidak bisa secara detail, stereonya alias hilang, jadinya L sama R tergabung jadi satu, jadinya itu kayak mono gitu ya. Tapi itu sebenarnya stereo ya teman-teman, tapi nggak terpisah gitu, nggak misah ya. Nanti akan saya coba saya tunjukkan. Sebelumnya akan saya tunjukkan dulu cara menggunakan mixer ini, proses penyambungannya ya dari kabel ke mixer ya teman-teman. Saya ambil dulu. Nah oke teman-teman ya, jadi saya sudah siapkan power. Ini adalah power rakitan ya, power SOCL 506 ya, pakai trafo 5 ampere, dan ini adalah mixernya. Nah cara menggabungkan ya teman-teman, cara menghubungkan mixer ke power, karena ini hanya power aja ya, jadi power tanpa ada tune control, hanya power aja. Jadi kalau teman-teman lihat saya menggunakan kabel yaitu RCA atau AC ya. RCA nya itu yang mana? Nah ini adalah yang dinamakan jack RCA, dan ini adalah jack AC ya. Ini adalah dua kabel ya teman-teman. Sebenarnya isinya ini adalah stereo kabelnya, tapi kita makainya satu aja. Jadi yang satunya lagi di ground, digabung sama ground, yang satunya lagi tidak ya teman-teman. Kalian bisa beli di online tuh, harganya tidak terlalu mahal, cukup terjangkau ya, jadi nggak begitu mahal. Ini saya nyari yang untuk jack RCA nya yang lumayan cukup bagus lah ya. Jadi sama untuk bagian jack AC nya aja, jadi saya memilih yang cukup bagus. Dan ini adalah besi ya teman-teman, bukan atom, ini besi semua. Jadi teman-teman bisa lihat ya, saya akan menggunakan yaitu jack AC dari mixer ke power. Ini saya pasang dulu, saya tunjukkan. Nah ini kita pasang seperti ini. Nah seperti ini. Nah seperti ini ya, ini kan sudah, ini outputnya. Jadi kalian bisa milih tuh mau jack XLR atau jack AC. Terus satunya lagi, ini kan jack RCA ya, kalian bisa lihat ini jack RCA. Ini kita pasang di bagian input power. Nah ini adalah input power, kita pasang seperti ini aja. Nah seperti ini aja. Nah udah, setelah itu bisa langsung kita tes. Untuk biar teman-teman tahu seperti apa suaranya, ini saya pindahkan aja ke dalam ya. Jadi ini sudah saya pindahkan ke dalam. Sebelumnya ini akan saya nyalain dulu ya saklar pada mixer. Nah itu udah menyala ya teman-teman, seperti itu gambarannya. Nah ya kelihatan ya, jadi saya tambah dulu penerangannya. Nah ini sudah cukup terang ya teman-teman. Jadi sebelumnya saya coba dulu untuk bagian suara dari mixer ini ya, untuk suara vokal seperti apa kira-kira ya teman-teman. Jadi powernya ini saya hidupkan dulu. Oke ya teman-teman, ini saya coba suara vokalnya. Efeknya itu ada di AUX VX2 gitu ya.
AUX 2 VX gitu, yang tombol warna oranye ini untuk membuka efeknya, sama yang ini ya, C cek 1 C1 dicoba cek 1 2 dicoba 1 2 dicoba 1 C 1 2 dicoba cek 1 2 C 1 cek C saudara cek 1 2 dicoba cek 1 2 dicoba cek 1 2 dicoba cek 1 2 dicoba. Oke, cek 1 cek 1 cek 1 2 dicoba cek 1 2 dicoba 1 cek 1 2 dicoba cek 1 2 dicoba 1 cek 1. Nah, seperti itu ya suara dari vokalnya. Jadi memang kalau menurut saya teman-teman ya cukup lumayan ya, tapi kalau saya bandingkan dengan mixer sebelah ini, untuk frekuensi efeknya ya sekaligus masternya cuma ada di sini. Biasanya kan ada tulisan VX ya, kayak volume tuh. Nah, itu untuk mengatur, sebenarnya mengatur sekuat apa kira-kira efeknya, jadi itu bisa diatur. Kalau ini cuma hanya pakai feeder VX ini. Jadi di sini tombol VX yang ada di atas ini ya, ini sebenarnya adalah untuk out ya, out effect ini masuk ke return ini. Jadi saya putar-putar nggak begitu bekerja malah sama sekali. Jadi mungkin agak ya, namanya mixer setiap produk ya beda merek ya, pasti ada perbedaan ya. Nah, kita kali ini saya akan tunjukkan dulu cara pakai mixer, yaitu menyetel musik menggunakan Bluetooth ya. Kita biarkan dulu. Nah, saya tunjukkan bagian mana kira-kira Bluetoothnya ada di mana. Bluetoothnya sebenarnya ada di, sorry ini lupa, ini tekan ke bawah ya kalau pakai Bluetooth ya. Nah, ini ada tulisan mode teman-teman. Teman-teman pencet aja gini. Nah, ini mode B Bluetooth. Nanti kalau sudah connect langsung secara otomatis dia langsung berhenti ya. Ini biarkan connect dulu. Nah, ini udah connect ya. Kalau sudah ada logo VCD ini udah connect. Jadi jangan lupa ini kan di atasnya ya ada tulisan MP4 ya. MP4 dan apa itu? Ini tekan ke bawah ini ya. Nah, tekan ke bawah. Lalu nanti langsung bisa digunakan. Jadi kalau teman-teman belum tekan melalui Bluetooth atau melalui flash disk, maka untuk suara yang tadinya masuk ke mixer itu sementara kayak semacam tertunda gitu, atau mungkin belum masuk ke mixer. Jadi teman-teman bisa tekan ini ya. Nah, ini yang satu phantom power, kalau ditekan ya, nah ini kan warnanya kuning ya. Ini tombol phantom power, memang dia berada di sini, tidak berasal di per channel mixer ya. Nah, biasanya kalau mixer lain kan juga dia tuh ada di satu channel ya, ada phantom powernya masing-masing. Tapi kalau Betavo ini dia kalau ditekan aktif untuk 4 channel mixer ini ya, untuk 4 channel ya. Jadi sudah aktif semua. Jadi kita nggak perlu diaktifkan, jadi saya matiin aja gini ya. Jadi seperti itu. Ini saya coba dulu
putar musik ya teman-teman. Ini mainnya kalau melalui Bluetooth itu di channel 4 ya teman-teman. Dan ini fadernya. Kalau biasanya kalau mungkin mixer-mixer lain itu kan ada semacam untuk Bluetooth musik atau flash disk itu dikasih sendiri ya, atau dikasih pengaturan sendiri. Kalau ini tidak, ini berada di channel 4 itu ya. Diikutkan di channel 4 teman-teman. Nah, mungkin saya rasa cukup sampai di sini aja ya teman-teman mengenai review dan juga sekaligus tes mixer Betavo IPX. Jika teman-teman mungkin merasa ini menjadi pilihan ya terserah teman-teman ya. Jadi saya mereview dan tes seperti ini aja. Oke, saya rasa itu aja, sampai ketemu lagi di video terbaru saya selanjutnya.